day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Agni Rahmatul Kolbiah dan Abi Basuki akan menjelaskan tentang gugatan konvensi dan rekonvensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basuki. Baik, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang gugatan konvensi. Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi atau gugatan balik tergugat kepada penggugat. Di dalam penjelasan Yahya harahap Anda dapat menemukan bahwa ketika penggugat asal A digugat baik oleh penggugat B, maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan rekonvensi. Selanjutnya adalah gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 HIR huruf A, pasal 158 RBG angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Penggugat pasal 244 RV, gugatan rekonvensi adalah gugatan baik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Contohnya, A menggugat B untuk menyerahkan tanah yang telah dibelinya dari B sesuai dengan transaksi jual beli yang dibuat PPAT. Gugatan rekonvensi diajukan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan konvensi yang diajukan penggugat. Pertama, jika Anda sebagai tergugat menerima relas panggilan dan pengadilan, Anda terlebih dahulu memeriksa dan membaca gugatan konvensi. Dari aspek cara mengajukannya, gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan dan akan lebih baik diajukan secara tertulis. Yang harus diperhatikan adalah gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan, yaitu menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.
menyebutkan dengan rinci petitum gugatan. Apabila unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil dalam gugatan, harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi. Maka, pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat adalah hanya penggugat konvensi. Dalam praktek persidangan khusus di pengadilan agama, antara gugatan konvensi dengan rekonvensi harus ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, perkara pokok cerai, talak, adanya gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, nafkah mad'iyah, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan, dan sebagainya. Menurut Abdul Manan, antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi harus memenuhi atas koneksitas. Baik, di sini juga saya akan memberikan bagaimana caranya untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Saya akan menjelaskan sebagai berikut. Pertama, jika Anda sebagai tergugat menerima relas panggilan dari pengadilan, Anda terlebih dahulu memeriksa dan membaca gugatan atau konvensi. Yang kedua, Anda dapat menghubungi kuasa hukum untuk mendampingi dan atau mewakili di persidangan. Yang ketiga, Anda dapat membuat surat kuasa khusus untuk didampingi kuasa hukum sebagai tergugat konvensi dan mengajukan gugatan balik, yaitu rekonvensi, sebagai penggugat rekonvensi. Yang keempat, gugatan rekonvensi dapat diajukan bersama-sama dengan jawaban konvensi selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian dalam pasal 133 ayat 2 HIR dan pasal 158 RBG. Yang kelima, gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali jika menurut pendapat hakim salah, satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Keuntungannya nih, keuntungan mengajukan gugatan balik, yaitu rekonvensi, adalah Anda akan dapat menghemat waktu dan biaya untuk mengajukan gugatan balik terhadap lawan Anda. Selain itu, Anda akan dapat lebih mudah melakukan pembelaan terhadap hak Anda dikarenakan kesempatan dalam mengajukan gugatan balik ini sekaligus meminta benda yang masih dalam penguasaan lawan untuk dikembalikan kepada Anda. Seperti itu. Namun menurut para ahli, menurut Retno Wulan Susantyo, antara gugatan rekonvensi dengan gugatan pokok tidak perlu memenuhi asas koneksitas. Hal ini mutlak hak penggugat rekonvensi. Seandainya tergugat rekonvensi terdiri dari beberapa orang dan gugatan rekonvensi memiliki kaitan yang erat
dengan gugatan konvensi. Sebaiknya seluruh penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Penerapan ini sangat efektif untuk menghindari terjadinya cacat formil gugatan rekonvensi yang berakibat gugatan plurium lit. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Halaman 468. Istilah gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132A HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan pasal 132A HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian, tertuang dalam pasal 132A ayat 2 HIR dan pasal 158 RPG. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dilakukan gugatan dalam rekonvensi. Pasal 132A ayat 2 HIR dan pasal 156 ayat 2 RPG. Jika gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan. Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah gugatan rekonvensi menurut peraturan perundang-undangan harus diajukan sesuai dengan dasar hukum gugatan rekonvensi yang diatur dalam HIR atau HIR pasal 133A dan pasal 132B, serta dalam RBG diatur dalam pasal 157 dan 158 menurut ketentuan pasal 132B ayat 1 HIR, pasal 158 ayat 1 RBG. Gugatan rekonvensi dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Penerapan gugatan rekonvensi dalam sengketa pertahanan menurut perspektif hukum perdata baru bisa diajukan oleh tergugat konvensi kepada penggugat konvensi apabila dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak, baik penggugat konvensi dan tergugat konvensi, sama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak dari pihak-pihak yang melakukan hubungan saling menggugat untuk terpenuhinya hak tersebut.
Adapun saran 1, pengajuan gugatan rekonvensi sebaiknya jangan dibatasi hanya pada jawaban pertama karena pasal 132 A ayat 1 HIR tidak menyebutkan secara jelas makna kata jawaban dalam pasal tersebut. Yang kedua, gugatan rekonvensi sebaiknya diperiksa dan diputus dalam satu putusan yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih ketika diperiksa secara terpisah. Selain itu, jika gugatan rekonvensi diperiksa dan diputus bersama dalam satu putusan, mempunyai keuntungan antara lain A. Menerapkan asas peradilan cepat, B. Menghemat biaya, yang C. Menghemat waktu, dan D. Menghindari putusan yang saling bertentangan. Cukup sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya kami minta maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.